Apa sih kepemimpinan itu? Pertanyaan yang besar ya. Salah satu jenisnya adalah transformasional. Kepemimpinan ini unik. Fokusnya pada perubahan yang nyata. Tujuannya untuk perubahan besar. Ini tentang memberi inspirasi. Benar-benar mengangkat orang lain. James McGregor Burns pernah membahasnya. Dia melihat ada dua jenis kepemimpinan. Transaksional dan transformasional. Pemimpin transformasional itu mengubah keadaan. Mereka mengangkat pengikutnya jadi lebih baik. Mereka menciptakan dampak yang bertahan lama. Bernard M. Best mengembangkan gagasan ini. Pemimpin transformasional melakukan 4 hal. Mereka menginspirasi, memotivasi, merangsang pikiran, dan memperhatikan setiap orang. Tindakan ini membuat pemimpin jadi efektif. Tujuannya lebih dari sekadar keuntungan. Ini tentang pertumbuhan untuk orang-orang dan organisasinya. Inilah transformasi yang sesungguhnya. Pemimpin seperti ini beda. Mereka punya sifat-sifat khusus. Sifat-sifat inilah yang menggambarkan mereka. Mereka bukan manajer biasa. Yuk, kita lihat sifat-sifat ini. Sering disebut 4I. Setiap I ini penting. Kalau digabung mereka menciptakan dampak. Ini membentuk cara pemimpin bertindak. Ini yang mendorong transformasi. Pertama adalah panutan ideal. Artinya mereka jadi panutan. Orang-orang mengagumi mereka. Mereka kagum dengan kejujurannya. Mereka percaya penilaiannya. Pemimpin menunjukkan standar moral yang tinggi. Apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Pengikutnya ingin jadi seperti mereka. Ini membangun kesetiaan yang kuat. Ini menciptakan tujuan bersama. Kedua adalah motivasi inspiratif. Pemimpin menggambarkan visi yang jelas. Visi tentang masa depan yang lebih baik. Visi ini sangat menarik. Bikin semangat dan berenergi. Mereka menyampaikannya dengan semangat. Mereka memberi arti pada pekerjaan. Pengikut merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Motivasi ini sangat kuat. Ini mendorong tindakan bersama. Sejarah mencatat banyak pemimpin seperti ini. Kisah mereka menginspirasi kita. Mereka mengubah dunia mereka. Yuk, kita lihat beberapa contohnya. Dampak mereka tidak bisa dibantah. Mereka mengubah visi jadi kenyataan. Mereka mengatasi rintangan besar. Warisan mereka terus hidup. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Mereka menunjukkan apa yang mungkin terjadi. Contohnya Nelson Mandela. Beliau berjuang melawan apartheid. Beliau dipenjara selama 27 tahun. Tapi, semangatnya tidak patah. Beliau membayangkan Afrika Selatan yang baru. Negara yang bersatu dan bebas. Beliau memimpin dengan pengampunan. Beliau menginspirasi semua orang untuk berdamai. Beliau mengubah negaranya. Ada juga Mahatma Gandhi. Beliau memimpin India menuju kemerdekaan. Caranya tanpa kekerasan, satyagraha atau kekuatan kebenaran. Visinya adalah Swaraj, pemerintahan sendiri. Beliau menggerakkan jutaan orang. Kehidupannya yang sederhana menginspirasi banyak orang. Gagasannya mengubah cara orang berjuang di seluruh dunia. Beliau menunjukkan kekuatan damai. Di dunia bisnis juga ada. Misalnya Steve Jobs. Bagian 4 cetak biru perubahan. Bagaimana visi menjadi kenyataan. Visi itu awalnya cuma mimpi. Tanpa tindakan, ya tetap mimpi. Bagaimana pemimpin mewujudkannya? Ada caranya. Butuh keahlian dan usaha. Ini bukan sulap, ini kerja keras. Ada beberapa langkah penting. Yuk kita lihat caranya. Ini perjalanan menuju perubahan. Pertama, visinya harus jelas. Pemimpin menyampaikannya dengan sederhana. Semua orang harus paham. Harus bisa menginspirasi, harus memberi harapan, harus menunjukkan cara yang lebih baik. Pemimpin sering mengulang visi ini. Mereka pakai cerita dan simbol, supaya mudah diingat, kejelasan itu dasarnya. Berikutnya, pemimpin membangun kepercayaan. Pengikut harus percaya pada mereka. Mereka harus percaya pada visinya. Kepercayaan itu didapat, bukan diberi. Pemimpin bertindak dengan jujur. Mereka jujur dan terbuka. Mereka menepati janji. Kepercayaan ini membentuk ikatan yang kuat. Ini menciptakan komitmen. Orang akan ikut sukarela. Bagian 5. Peran pemimpin transformasional. Lebih dari sekadar mengatur. Apa sih kerjaan pemimpin? Apa cuma kasih perintah? Apa cuma periksa tugas? Bukan lebih dari itu. Apalagi buat pemimpin transformasional. Peran mereka itu banyak. Sangat manusiawi. Ini tentang menginspirasi pertumbuhan. Ini tentang membuat perubahan. Yuk, kita pahami peran penting mereka. Peran pertama mereka adalah melihat. Melihat adanya kebutuhan untuk berubah. Orang lain mungkin tidak melihat ini. Mereka melihat masalah dengan jelas.
mereka juga melihat peluang. Mereka bisa melihat jauh ke depan. Mereka melihat lebih dari hari ini. Mereka menduga apa yang akan terjadi di masa depan. Visi ini memandu tindakan mereka. Ini menentukan arah. Peran kedua mereka adalah menginspirasi. Setelah melihat jalannya, mereka harus membagikan visi ini. Mereka harus menyalakan semangat. Mereka menggunakan kata-kata yang kuat. Mereka bercerita dengan menarik. Mereka menyentuh perasaan. Mereka membuat orang percaya pada visinya. Bagian 6, efek berantai, dampak positif kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini punya dampak. Dampaknya luas sekali. Dampaknya sangat positif, lebih dari sekadar keuntungan. Menyentuh banyak bagian dari organisasi, break time atau masyarakat. Yuk kita lihat dampak-dampaknya. Mereka menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang. Salah satu dampak besar adalah keterlibatan. Karyawan merasa lebih terhubung. Mereka merasa dihargai oleh pemimpin. Pekerjaan mereka jadi berarti. Mereka jadi lebih termotivasi. Mereka berusaha lebih keras. Hasil kerja seringkali meningkat. Kualitas kerja jadi lebih baik. Ini menguntungkan seluruh kelompok. Keterlibatan adalah hasil penting. Dampak lainnya adalah inovasi. Pemimpin mendorong ide-ide baru. Mereka menciptakan tempat yang aman untuk berkreasi dan mencoba hal baru. Orang tidak takut gagal. Maisa Blade Zilda Hansiksing. Enim gesekan solnusajing the besafar is sing bilincic. Bagian 7, pemimpin yang sangat dibutuhkan. Kenapa kepemimpinan transformasional makin penting sekarang? Dunia kita berubah cepat sekali. Kita menghadapi banyak masalah besar. Perubahan iklim salah satunya. Teknologi mengganggu cara-cara lama. Ketimpangan sosial masih ada. Ini tantangan untuk seluruh dunia. Ini butuh solusi baru. Ini butuh kepemimpinan yang kuat. Jenis yang bisa mengubah. Jenis yang memberi harapan. Kepemimpinan cara lama mungkin tidak cukup. Yang hanya fokus pada tugas. Yang pakai hadiah dan hukuman. Itu kepemimpinan transaksional. Ada gunanya juga sih. Tapi sekarang ini tidak cukup. Kita butuh lebih dari sekadar manajer. Kita butuh orang yang benar-benar punya visi. Pemimpin yang bisa memandu kita melewati masa sulit ini. Pemimpin transformasional itu penting sekali. Mereka bisa menginspirasi tindakan bersama. Mereka membangun jembatan, bukan tembok. Mereka mendorong kerjasama. Mereka membantu kita melihat peluang, bahkan dalam situasi sulit.